Dia sumber kesembuhan. Allah, terapi. Terapi yang paling dahsyat Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur. Yaitu terapi. Merawat obat bagi jiwa. Segala yang ada di dalam dada. Sumber ketenangan itu kan dada. Dalam dada itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sumber syifaanya adalah Al-Quran. Maka Allah katakan wa nunazzilu minal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal layl. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, para as-saimin was-saimat, hafizakumullah wa ra'akum. Pertama sekali, tidak henti-hentinya kita memuji, memuja, menyanjung, bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kita dan seluruh makhluknya dengan Dia berikan seluruh fasilitas nikmat supaya seluruh makhluknya itu bertasbih kepadanya. Itulah gunanya. Supaya seluruh makhluknya itu memuji-mujinya. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala selain jin dan manusia itu mereka bertasbih otomatis. Allah tidak berikan pilihan kepada mereka. Seluruhnya makhluk itu bertasbih kepada Allah. Bulan, bintang, matahari. Maka Allah katakan, lakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kita tidak paham tasbih solat mereka. Mereka semua tunduk kepada Allah. Kecuali jin dan manusia. Allah berikan kepada mereka pilihan. Tapi kepengennya Allah, walaupun kita diberikan pilihan, kita diberi perintah supaya untuk selalu berzikir, bertasbih kepadanya. Maka dalam Al-Quran paling banyaklah perintah berzikir.
Maka seperti perintah berzikir itu seperti dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman. Itu kata Allah. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak sekali. Dan bertasbihlah kamu kepadanya pagi, siang, sore dan seluruh waktu. Maka Allah memuji hamba-hambanya dan mencap mereka sebagai orang-orang yang berakal, yang menjalankan pikiran. Berarti orang yang tidak seperti ini akalnya tak jalan, pikiran tak jalan. Jadi kalau kita ingin melihat siapa akalnya yang jalan, dia tidak jalan. Maka apa kata Allah? Barometernya adalah zikir. Ini akal kita jalan atau tidak jalan? Barometernya zikir. Orang tak pernah ingat Allah, akalnya tak jalan. Berarti yang berjalan, yang mengendarai hidupnya nafsu, hawa. Walaupun titelnya profesor. Karena kalau Abu Jahal dikasih profesor, 5 profesornya itu. Gawat kecenggihan Abu Jahal itu Bapak Ibu. Ilmu tata bahasanya, tidak ada menyaingi itu. Abu Lahab, tokoh di tengah-tengah Mekah. Tetapi dia komandan jahiliyah. Ya kan? Allah yang mencap dia. Tabbat yada Abi Lahab. Padahal tokoh disegani itu. Ilmunya banyak. Tapi Bapak Ibu, akal tak jalan. Akal tak jalan apa? Maka gelarnya jahiliyah. Jahiliyah dari kata jahal, bodoh. Maka ukuran Bapak Ibu bukan pintar ngomong. Bukan gelar. Akal manusia itu berjalan sesuai dengan fungsinya enggak. Sebagaimana kata Allah, afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala tatadabbarun. Maka salah satu barometer orang berakal itu lihat lisannya, berzikir enggak? Dan kita jenguk hati kita dan pikiran kita, selalu ingat Allah enggak? Kalau enggak berarti Bapak Ibu akal kita tak jalan. Bukan saya yang bilang, Allah. Saya cuma menyampaikannya saja. Mulai nanti dibilang, ini Ustaz ini kasar sekali pengajiannya. Saya kan membacakan ayat cuma. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Setelah Allah memperlihatkan ayat-ayat yang dahsyat. Yang mana yang bisa menangkap ayat-ayat Allah itu cuma orang punya akal. Dan ayat-ayatnya itu dahsyat Bapak Ibu. Sempurna. Jelimat. Fungsinya luar biasa. Teliti. Rapi. Kadarnya seimbang. Ketika akal manusia jalan. Tapi itulah kadang-kadang akal itu tidak mendapat petunjuk. Siapa itu semuanya membuat yang dahsyat itu? Siapa yang mengatur itu semua? Ada hanya akal itu sekedar menikmati saja. Bapak Ibu sekalian, ini akal tak jalan. Maka Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini ayat yang familiar dibaca oleh imam. Sebenarnya ini gemetar kita mendengar ayat ini Bapak Ibu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, sungguh kata Allah. Penciptaan langit dan bumi. Yang mana Bapak Ibu tak habis-habisnya dikaji. Penciptaan langit dengan seluruh benda-bendanya yang ada di langit. Di udara. Artinya yang di atas kita semua. Habis dikaji. Sampai sekarang tidak ada habis-habisnya. Tiap hari orang mendapat doktor, profesor karena mengkaji ayat-ayat Allah yang di atas. Berapa namanya profesor bidang astronomi? Itu profesor apa tidak dapat itu? Dari mana?
Kan dari mengkaji ayat-ayat astronomi, ilmu bintang, ilmu falak, ilmu. Itu di langit baru. Kemudian apa lagi? Di bumi dengan segala isinya. Bumi, di atas bumi. Siapa di atas bumi itu? Masuklah kita. Termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan. Semua di atas bumi. Bacalah itu atas bumi itu. Kemudian yang di dalam, yang di atas pendataran bumi. Ada laut, ada sungai. Masya Allah. Yang di dalam bumi, pertambangan. Maka ada sekolah-sekolah tinggi khusus pertambangan dengan segala jurusannya. Tambang ini, tambang ini, tambang ini. Nah, setelah itu apa? Allah ciptakan pula alam semesta ini. Ada waktu peredaran siang dan malam. Maka apa kata Allah? La ayat, itu semuanya menjadi tanda. Tanda-tanda apa? Pertama, tanda keberadaan Allah. Tapi barang itu dahsyat semua. Berarti tanda kekuasaannya. Kemudian barang itu tak henti-hentinya dipelajari oleh manusia. Banyak yang profesor-profesor yang dianggap intelektual ilmu. Berarti apa? Dahsyatnya ilmu Allah. Tidak begitu tuh kesimpulan akalnya. Banyak orang kita anggap dia berilmu karena dia profesor. Cuma mengkaji bintang. Bintang itu yang buat siapa? Berarti yang buat bintang itu gimana? La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian. Ilmu kedokteran. Itu mengkaji siapa? Kan makhluk hidup di atas bumi. Manusia. Ada dokter manusia, ada dokter hewan. Ada dokter tumbuh-tumbuhan. Itu yang dikaji siapa? Nah, kemudian coba tanya dokter, tanya. Gimana jelimatnya makhluk Allah itu, manusia itu? Dokter ada yang umum, ada yang spesialis. Tanyalah spesialis itu keunikan daripada ciptaan Allah. Tapi kalau dia jahiliah, tidak sampai akalnya ke Allah. Cuma menikmati sampai di situ saja, terhijab. Itu namanya hidayah. Tidak dapat hidayah dia. Cuma sampai situ untuk cari makan aja. Untuk cari pamor dan gelar saja. Tidak dapat hidayah. Kenapa dapat hidayah? Ilmunya itu mengenal Allah, membuat dia tunduk kepada Allah. La ilaha illallah. Itulah sebabnya, apa buktinya akalnya jalan dan dia mendapat hidayah dengan akalnya itu. Akalnya yang digunakannya untuk meneliti, menganalisa, mempelajari ayat-ayat Allah. Seharusnya apa? Dia bertemu dengan Allah. Maka tandanya bahwa dia mendapat hidayah, maka Allah katakan, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Maka orang yang akalnya jalan dan dengan akalnya dia mendapat hidayah Allah, maka lihat mulutnya berzikir enggak? Bapak Ibu sekalian, yang senantiasa berzikir, berzikir ketika berdiri, berzikir ketika duduk, berzikir ketika berbaring. Ada posisi manusia selain itu? Selagi kita hidup, posisi kita 3 cuma. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Seluruh posisi itu dia berzikir. Itulah orang punya akal. Ulul albab. Masya Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bapak Ibu sekalian, ini hari-hari yang sangat mulia. Hari-hari yang salah satu fungsinya kita disuruh 24 jam ingat Allah. Mengagungkan dan membesarkan Allah. Maka ini adalah hari-hari yang paling afdal kita berzikir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala
dengan mewajibkan Ramadan ini kepada kita. Ini adalah nikmatnya. Maka Allah berpesan kepada kita dalam ayat puasa, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Coba lihat. Sempurnakan oleh kalian bilangannya. Maksudnya bilangan Ramadan. Apakah bilangannya bagi orang yang tidak punya halangan selama Ramadan ini disempurnakan. Jangan dibatalkan puasa sengaja. Kemudian barang siapa yang punya halangan, sempurnakan nanti bilangannya di luar Ramadan dengan mengqadanya. Karena sebelum itu ayat wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit dalam Ramadan atau dia sedang musafir lalu dia batalkan puasanya, tak masalah kata Allah. Tapi nanti bayar di hari yang lain. Nah, maka sempurnakan. Kemudian apa kata Allah? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah kamu selalu kepada Allah. Agungkan Allah, besarkan Allah. Kenapa? Karena Dia yang memberikan hidayah kepada kamu. Berarti Bapak Ibu, yang paling penting hidup ini bukan hanya ilmu, tapi hidayah. Banyak orang Bapak Ibu sekolah tinggi-tinggi tak ada hidayah. Duit banyak tak ada hidayah. Ada orang sekolah rendah tapi hidayah melimpah dalam dirinya. Allahu Akbar. Hidupnya sejuk dengan Allah. Hidup tentram bersama Allah. Ada orang Bapak Ibu sekalian ilmu tinggi, harta banyak, tapi hidup berkecamuk dengan nafsu dan dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yang penting hidayah. Hidayah sumbernya apa? Dalam Ramadan ini juga Bapak Ibu sekalian. Allah yang mengatakan sumber hidayah apa? Maka baca ini terus. Kalau Bapak Ibu lepaskan sumber hidayah ini, kacau hidup kita. Kemana-mana kita hidup diseret oleh setan. Oleh hawa nafsu. Apa sumber hidayah? Sumber hidayah Al-Qur'an. Kenapa Allah mengatakan itu? Kenapa Bapak Ibu selalu diulang-ulang ayat ini? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal. Jadi sumber hidayah itu Quran. Maka bulan Ramadan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian Al-Quran disebutkan, apa itu Al-Quran? Hudal linnas, sumber petunjuk. Nah, jadi pertama dia, huda itu semuanya. Karena kalau kita berbicara tentang hidayah, tentu apa itu hidayah, apa itu sumber hidayah, apa saja yang ditunjukkan kita oleh hidayah itu, huda itu. Maka Bapak Ibu kalau kita ingin selalu mendapat petunjuk, rajin-rajin baca Quran. Maka saya ingin ingatkan Bapak Ibu sekalian, hendaknya Ramadan ini zikir kita banyak. Hendaknya kita isi dengan zikir terus. Kita asah pikiran, hati, lisan, anggota badan kita bersama Allah. Kita asah Bapak Ibu sekalian. Maka salah satunya yang paling dahsyat bagaimana supaya kita mengasah selalu bersama Allah. Jangan lepaskan Al-Quran. Sebentar Al-Quran. Maka Al-Quran dalam Ramadan ini pertama dibaca. Dibaca terus. Baca jangan dalam hati. Karena tidak disebut membaca kalau tidak lisannya digerakkan lisan. Dan tidak mesti dengan suara yang tinggi. Kalau suara yang tinggi itu namanya qiraah mujawwadah, itu bertanding namanya. Ya kan? Dan juga jangan mengganggu. Ya dengan suara yang sedang diperdengarkan ke telinga kita. Dilihat ayat-ayat itu oleh mata kita. Jadi kalau Bapak Ibu umpamanya hafal Quran, mana yang lebih afdal? Membaca Quran dengan melihat di mata atau dengan hafalan? Maka kata ulama paling bagus, walaupun Bapak hafal, lihat dia. Supaya seluruh anggota ikut, mata ikut melihat. Kemudian baca, dengarkan dengan telinga.
supaya juga telinga berinteraksi. Kemudian baca dengan tadabbur. Itulah yang inti. Liyadabbaru ayatihi. Kalau sudah tadabbur, pikiran jalan. Bukan hanya sekedar membaca huruf, tetapi sambil Bapak Ibu menekuni makna yang terkandung di ayat-ayat tersebut. Masya Allah. Kalau itu yang kita lakukan setiap saat dalam kehidupan kita, melimpah kebahagiaan di dalam jiwa kita. Pastikan Bapak Ibu, yakin 100%. Kalau Bapak Ibu sekalian gelisah hati, gersang rasanya jiwa ini, hubungan kita dengan Quran. Sumber hidayah dalam hidup kita. Oleh karena itu dalam Quran macam-macam Bapak Ibu, kata Allah, Quran itu apa? Di samping dia huda, sumber hidayah, dia sumber kesembuhan. Allah, terapi. Terapi yang paling dahsyat Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur. Yaitu terapi, merawat, obat bagi jiwa, segala yang ada di dalam dada. Sumber ketenangan itu kan dada. Dalam dada itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sumber syifa-nya adalah Al-Quran. Maka Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allahu Akbar. Jadi kalau seandainya jiwa kita sakit, tidak apa-apa Bapak Ibu, sakit fisik kita, badan sakit, tapi jiwa jangan pernah sakit. Nah, banyak orang badan sehat tapi jiwa sakit Bapak Ibu. La ilaha illallah. Salah satunya itu zikir kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu zikir yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran yang ditafsirkan oleh ulama zikir. Apa yang Allah turunkan sebagai zikir kita selain zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Seperti zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Selain itu ada zikir. Apa zikir kita? Al-Quran. Maka Al-Quran ini harus kita jadikan zikir kita. Selalu kita baca. Zikir itu kan disebut-sebut. Selalu kita ingat. Dan kita jadikan dia unsur pengingat kita. Bagaimana dia kalau seandainya menjadikan unsur pengingat kita kalau kita tak pernah baca? Kemana-mana dia kita bawa. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa innahu lazikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Ingat hai Muhammad dan ingatkan umatmu. Sungguh demi Al-Quran itu adalah zikir bagimu dan bagi umatmu. Jadi kita umat Rasulullah ini zikir kita apa? Al-Quran zikir kita. Di mana duduk baca Quran. Di mana Bapak Ibu apalagi ini Ramadan ini adalah syahrul Quran. Saking pentingnya Quran ini Bapak Ibu supaya kita fokus di dalamnya. Maka Allah istimewakan Ramadan ini. Allah jadikan 1 bulan dalam setahun. Sebenarnya kan banyaknya 1 bulan itu Pak. 30 hari dalam setiap tahun. Allah jadikan di situ fokus pusat kita dengan Al-Quran. Dan Allah mengingatkan bahwa bulan itu kenapa Allah istimewakan. Dengan segala waktunya istimewa, saat-saat yang kita lalui di Ramadan ini sangat istimewa. Seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya menjadi istimewa. Sampai tidurnya Bapak di bulan Ramadan ini ibadah. Tidur. Tapi tidurnya bukan kena tidur malas Pak. Tapi tidur untuk menjaga puasa. Umpamanya Bapak Ibu malas baca Quran enggak juga. Tapi kalau enggak baca Quran nanti TikTok yang akan ditonton. Maka apa dalam hati Bapak Ibu?
daripada nonton TikTok untuk menjaga puasa supaya jangan rusak, tidur aja lah. Itu tidur ibadah. Itu tidur ibadah, itu luar biasa itu. Apa gitu? Itu tidur ibadah itu. Kemudian ada ibu-ibu ngajak ngumpul. Ibu-ibu lempem. Tapi ngumpulnya ngerumpi cerita kemana-mana. Lalu kata ibu, tidur aja lah daripada ngusak puasa saya nanti. Tidur ibu tuh luar biasa itu tidur ibadah. Kenapa? Tidur demi menjaga puasa. Begitu juga kalau bapak diajak banyak kerja-kerja yang sia-sia. Maka apa? Saya tidur aja lah. Itu tidur ibadah itu. Masya Allah. Bapak ibu sekalian, oleh karena itu, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Di sini bapak ibu sekalian, tahu bapak ibu sekalian, apa saja yang disyariatkan Ramadan ini? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut Ramadan ini bulan Al-Qur'an. Quran itu diantara namanya, maka Quran ini zikir kita. Maka salah satu nama daripada Quran itu zikir. Apa? Zikir. Maka Allah ketika menyebut Quran dengan nama zikir, dia memastikan bahwa zikir ini tidak bisa diolah-olah oleh manusia dan tidak bisa dirubah-rubah. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pak, zikir ini bukannya maknanya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an zikir. Kenapa Al-Quran dinamakan zikir? Ya salah satunya karena dia adalah zikirnya orang-orang beriman, zikirnya Quran. Bukan Quran. Inilah. Kemudian zikir itu maknanya juga Bapak Ibu sekalian mengingatkan. Pengingat yang paling dahsyat dalam kehidupan orang beriman Al-Quran. Maka orang beriman itu kalau sudah dibacakan Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Masya Allah. Karena pengingat orang beriman kalau dia lupa, orang beriman bertengkar, lupa dia nafsu. Langsung diingatkan, Allah berfirman. Berhenti dia itu. Allah berfirman. Gemetar dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum. Kalau disebut nama Allah, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau Allah disebut, diingatkan dia kepada Allah, gemetar hatinya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka Bapak Ibu sekalian, iman mereka menjadi naik, fluktuatif iman mereka. Zadatuhum imana. Maka di sini apa? Ayat ini menunjukkan kalau bapak ibu imannya lagi lemah, ya kan? Lagi loyo, nak semangat solat, nak semangat berzikir, nak semangat. Kemana dicari untuk menyemangat? Baca Quran. Cepat-cepat ambil Quran. Bapak akan diusahakan oleh setan untuk menyeret kita. Jangan baca Quran. Karena mereka takut dengan Quran itu, Pak. Maka bapak akan dilalaikan terus oleh setan iblis itu. Jangan sampai menyentuh Quran. Bagaimana cara mereka bekerja? Mungkin satu orang bapak ibu itu ada 100-an iblis yang megang. Supaya jangan sampai baca Quran. Maka kalau itu tuh maksudnya apa? Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Berarti apa? Untuk meningkatkan iman yang sangat dahsyat. Itu adalah Al-Quran. Baca dia Bapak Ibu. Dalam ayat surah Sajadah. Masya Allah. Kalau sombong. Payah tunduk kepada Allah. Susah sujud. Angku. Apa obatnya?
Quran. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Coba apa hubungannya Quran dengan sombong ujungnya? Maka manusia-manusia sombong itu Pak pernah pegang Quran. Coba apa hubungannya sombong Quran? Jadi kalau diri kita ini tinggi, sudah ada kesombongan. Sombong itu apa Ibu? Itulah buktinya menjauh dari Allah. Tidak ada. Tidak peduli lagi solat, jauh dari Allah. Terus itu manusia sudah embrio sombong itu. Menjauh dari Allah, menjauh dari ibadah, menjauh Bapak Ibu sekalian, dikuasai oleh syaitan. Syaitan itu sifat utamanya apa? Bapak Ibu membaca Quran, kan sudah baca Quran ini dari awal ini, mungkin ada yang khatam sudah ini. Ketika Allah menyebut iblis, apa sifat iblis pertama? Dalam Quran. Sombong kan? Apa ayatnya? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apa sifatnya? Aba wastakbar. La ilaha illallah. Sifat iblis itu aba wastakbar. Aba itu apa? Keras kepala. Aba itu Bapak Ibu sekalian tidak menerima. Tapi ada wastakbar, apa masalahnya? Aba itu efek. Jadi kenapa iblis itu tak mau sujud? Kenapa Bapak Ibu sekalian orang tak mau solat? Azan dengar cuek-cuek saja. Suruh tunduk kepada Allah, kepada agama, Al-Quran, dicemeehnya malah. Kenapa? Itu abad semua itu. Tak mau. Tak mau nerima. Apa sifat pertama kenapa tidak mau menerima perintah Allah? Tak mau menjauhi larangan Allah, agama ini buat lalu aja oleh dia. Dalam kehidupan ini. Masalahnya ada sifat Bapak Ibu, sifat iblis yang dimilikinya. Jadi apa itu karena wastakbar. Jadi wastakbar itu sebab sebenarnya yang melahirkan aba. Maka kalau sudah sombong, diingatkan Bapak Ibu. Maka orang-orang beriman enggak. Kalau orang beriman, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha, maka hanya saja orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, apabila dibacakan, maka zikir, diingatkan dengan bi ayatina, ayat-ayat kami. Al-Quran bi ayatina kharru sujada. Kalau iblis tadi aba, mendongak dia. Orang beriman kalau baca Quran kharru sujada, tersungkur Itu yang mengklaim siapa? Allah. Sejauh mana hati kita terkesan dengan Al-Quran? Sejauh mana Bapak Ibu sekalian anggota badan kita ini tersentuh oleh Al-Quran? Jadi kalau tadi semuanya memanas, baca Quran, semuanya loyo. Semuanya sejuk, semuanya tenang. Kalau tensi itu Pak, sebelum baca Quran tensi naik. Pas baca Quran turun. Masya Allah. Kharru sujada. Tersungkur sujud. Tersungkur sujud setelah itu.
Dia ungkapkan wasabbahu. Dia langsung dia mengagungkan Allah. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Langsung dia memuji Allah. Maka Al-Quran itu Bapak Ibu perlu kita bertasbih. Selalu memuji Allah dengan Quran. Karena itu ayat-ayat Allah. Firman Allah. Langsung kita mendengar. Langsung kita membaca firman-firman Allah. Tak tersentuh jiwa kita. Tak tersujud kita, kepala kita dan tak tersungkur. Manusia macam apa kita? La ilaha illallah Bapak Ibu. Ayat-ayat Allah. Tak terkesan sedikit pun. Maka Allah katakan, kalau betul-betul beriman kamu, kalau dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah, tersungkur sujud. Kemudian bertasbih memuji Tuhan. Memuji Allah tak henti-hentinya kita. Karena ayat-ayatnya itu dahsyat. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Kemudian apa terapinya? Wahum la yastakbirun. Hilang seluruh sifat kesombongan. Hilang sifat sombong. Bapak Ibu sekalian. Kenapa sifat sombong yang disebut di sini? Karena sifat sombong itulah menghancurkan kehidupan. Kehidupan kita. Dan apabila di tengah-tengah kita manusia-manusia sombong yang mengurusi kita, hancur kehidupan ini. Hancur. Karena Allah berkehendak Bapak Ibu, hidup manusia di dunia ini, supaya semua mereka tunduk kepada ayat-ayatnya. Tunduk kepada syariat. Tunduk kepada aturannya. Supaya kehidupan di dunia ini berlangsung dengan damai. Berlangsung dengan nyaman. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri aman. Negeri baik. Negeri sejahtera. Jauh dari krisis. Tidak ada zalim menzalimi. Tidak ada cakar mencakar. Hubungannya apa? Kenapa terwujud baldatun thayyibatun? Hubungannya apa? Wa rabbun ghafur. Karena semua mereka tunduk kepada Allah. Tunduk kepada ayat-ayat Allah. Menjalankan syariat Allah. Jangan diharap Bapak Ibu. Baldatun thayyibatun. Kemudian lepas daripada. Tidak ada itu. Tidak mungkin. Aturan manusia ditunduk. Aturan manusia senangnya dia aja. Apa kepentingan dia? Itulah buat aturan. Tidak peduli dia. Orang terzolimi, orang tersakiti. Berebut-rebut. Tapi kalau semua tunduk kepada aturan Allah, tidak ada kesempatan sombong bagi manusia. Tidak ada kesempatan dia meninggi dari saudaranya. Maka sombong itu Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW, batarul haq, menolak kebenaran, menolak ayat-ayat Allah yang disampaikan Rasulullah SAW, menolak beriman. Maka sifat orang-orang kafir itu diantaranya ya sombong. Sombong itulah pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi? Kalau seandainya sudah menolak ayat-ayat Allah, ya jangan diharap Bapak Ibu baldatun thayyibatun. Maka dia akan meninggi. Kalau sudah meninggi, terjadilah di situ sama-sama menzolimi. Kezoliman aja hidup isinya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan ini bulan Ramadan ini adalah bulan fokus dengan Al-Quran. Jadi dari awal Allah sudah katakan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Maka di sini maka kita interaksi, kuatkan interaksi. Bahkan Bapak Ibu sekalian, para dulu generasi salaf, interaksi mereka dengan Al-Quran ini secara totalitas, itu bukan hanya Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan. Tapi mereka sudah mulai sebelum Ramadan. Maka bulan Sya'ban itu dikenal dulunya dengan Syahrul Qurra. Yaitu bulannya para pembaca Al-Quran. Qari-qari Al-Quran. Kenapa? Karena mereka sudah mulai membaca Quran itu dari bulan Sya'ban.
Ini menyambut kenapa mereka baca. Karena sebentar lagi akan datang bulan Al-Quran. Karena nanti bulan ini adalah pesta Al-Quran. Karena itu mereka baca Quran terus. Nah, maka Ramadan ini Bapak Ibu semuanya Quran. Saya ingatkan, apa sebenarnya hakikat Ramadan ini? Bahwa Ramadan ini siangnya kita disuruh berpuasa. Kemudian malamnya kita disuruh qiyamul lail. Setelah qiyamul lail disuruh tadarus. Setelah tadarus kita disuruh tahajud. Apa sebenarnya intinya? Kemudian Bapak Ibu, 10 terakhir kita disuruh i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil. Apa semuanya itu Bapak Ibu hakikatnya? Hakikatnya semuanya adalah Al-Qur'an.